Salam, salam, salam. Wanita Paskah, siapakah dia? 2M, Maria Magdalena. Panggil saja aku Maria, sebab Magdalena adalah nama kota asalku. Engkau bisa memanggilku Maria, bisa juga memanggilku Magdalena. Pokoknya 2M, Maria Magdalena. Apa yang kau tahu tentang aku? Katakan saja. Aku adalah wanita berdosa. Yes. Aku disebut-sebut sebagai pelacur. Benar. Aku punya pengalaman masa lalu yang gelap, suram. Benar. Bahkan aku pernah dikuasai, dimiliki oleh 7 roh jahat. Benar. Saudara-saudariku, satu setan saja sudah porak-poranda, apalagi 7. Anda bisa bayangkan. Apa artinya dirasuki setan? Apa artinya dikuasai iblis? Pertama, aku kehilangan kontrol atas diriku sendiri, pikiranku, perasaanku, dorongan-doronganku. Aku diperbudak oleh suatu kekuatan dahsyat yang membuat aku tidak bisa bebas. Aku tidak bisa mencari apa yang benar menurut diriku. Aku terjajah oleh 7 kuasa jahat. Aku tidak bisa menjadi diriku sendiri. Aku dikuasai, aku dikomandoi, aku diatur, aku diperbudak, diperlakukan seenaknya. Maka orang kerasukan itu ganas, beringas, tersiksa, menderita. Matanya merah menyala, garang menyerang, menerjang. Tangannya kuat dan dahsyat. Dia tak dapat diikat dengan rantai sekalipun. Dia hidup di pekuburan. Dia menjadi ancaman dan ketakutan bagi banyak orang. Perilakunya bagaikan binatang buas dan ganas. Dan harus kukatakan, dikuasai roh jahat itu adalah sepenuhnya tunduk pada suatu kuasa gelap yang menguasai aku. Bukan hanya budi, pikiran, dan hati, juga dorongan-dorongan, nafsu-nafsuku, kecenderungan-kecenderunganku. Semuanya diatur, digerakkan, dan aku tidak punya kekuatan apa-apa. Andai kau bisa membayangkan dirimu dikuasai oleh 7 roh jahat, malang, merana, siksa, derita, tak bisa berbuat apa-apa, tunduk takluk pada si jahat. Dan paling parah, kita ditakuti orang, dihindari orang, dijauhi, terisolasi, terpisahkan dari masyarakat, dari keluarga. Sampai tiba saat itu, aku bertemu dengan seorang, dia yang tidak membiarkan sebuah bulu yang terkulai patah. Dia yang tidak membiarkan sebuah sumbu berkedip padam. Dia menjumpai aku. Dia menjamah aku. Dia menyentuh aku. Dan dia membebaskan aku. Menyembuhkan aku. Aku bebas. Aku lepas. Keluar dari jajahan 7 iblis ini. Aku tahu Dia adalah Sang Mesias, Sang Penebus, Sang Penyelamat, Tuhanku, Guruku. Sejak saat itu, aku bebas untuk mengikuti Dia, terang segala terang. Sejak saat itu aku lepas bebas untuk mengikuti Dia, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, Roh Allah Bapa, Roh Allah Putra. Aku menjadi manusia baru yang ditebus oleh-Nya. Bagai seorang yang ketagihan obat bius menjadi sembuh dan lepas bebas. Bagaikan seorang berpenyakit Parkinson, kesini kesana, kok kiri kok kanan, menjadi lurus, tegak, dan normal kembali. Bagaikan anak lumpuh tak berdaya, menjadi boleh berjalan, bergerak, dan menjadi mandiri. Bagaikan seorang dengan gangguan jiwa,
terpasung kaki dan tangan, jiwa dan raga, terbebaskan dan terlepaskan. Aku menjadi pengikut Kristus, Mesias yang hidup penuh kuasa dan daya. Aku memutuskan membalas cintanya dengan cintaku. Aku memutuskan menjadi pengikutnya, berkeliling berbuat baik bersamanya. Aku melayani dia dengan segala kekayaanku, bukan hanya duit, tetapi dengan cinta pengorbanan, dengan pelayanan dan pemberian diri, dengan kesetiaan tanpa mengenal lelah. Aku menyertai dia dan kelompoknya berkabar gembira di sini dan di sana. Sejak saat itu, dia menjadi terangku dan aku berjalan di dalam terangnya. Aku hadir di bawah kaki salibnya. Akulah yang pertama menjadi saksi kebangkitannya saat ia memanggil namaku. Aku meyakinkan para rasul, ia hidup, ia bangkit. Aku telah melihat dia. Maaf, kedengarannya aku terlalu membanggakan diri. Tetapi inilah pengalaman pribadiku dengan Sang Guru, Sang Tuhan, Sang Mesias. Pagi itu, tidur tak nyenyak, tidur tak enak, kami bangun. Dan dengan minyak dan rempah berjalan menuju makam. Ingin mengaturkan cinta dan hormat kami kepada Sang Guru. Malam dingin adalah penghalang pertama. Batu makam yang disegel adalah penghalang kedua. Dan adanya serdadu-serdadu yang gagah perkasa adalah penghalang ketiga, tapi kami tetap bergerak maju menuju makam. Apa yang terjadi? Ternyata makam telah terbuka, batu penutupnya sudah digulingkan, dan ada cahaya terang benderang keluar memancar dari makam. Makam kosong, dan Tuhan tidak ada di sana. Kami sedih dan kehilangan. Kami mencari dan mencari, Tuhan, di manakah Engkau? Sampai ada sebuah suara memanggilku dengan namaku, sebuah suara yang kukenal baik, Maria, oh Raboni, guruku. Aku tahu Tuhanku bangkit, aku tahu Tuhanku hidup, maka aku bergegas mencari Petrus dan kawan-kawan untuk memberitakan Tuhan hidup, aku telah melihat dia. Di jalan balik ke makam, dengan nafas yang lebih teratur, aku sempat bermenung. Tuhan, mengapa Engkau menjadikan daku saksi yang pertama dari kebangkitanmu? Menatap wajahmu yang mulia, melihat tubuhmu yang baru. Seolah Tuhan menjawab, inilah hadiah bagi seorang hamba yang setia, bagi seorang yang setia mengikuti aku dalam suka maupun duka. Tetapi mengapa harus aku? Bukankah kami wanita adalah kelas 2? Kesaksian kami tidak kuat dan jarang didengar. Mengapa bukan lelaki-lelaki pilihanmu? Aku percaya Engkau memang bisa melakukan segala-gala yang baik melalui siapa saja yang Engkau kehendaki. Dalam teduh dan langkah yang sama, aku teringat dan membatin ketika wanita pertama berdosa, ia dikeluarkan dari Firdaus. Maut dan dosa menjadi bayang-bayang yang mengintai manusia. Iblis menguasai, maut menguasai dunia. Ketika tidak ada harapan, Engkau menjanjikan pengharapan. Akan lahirnya Mesias, akan datangnya Sang Penebus dan Penyelamat. Mungkinkah pada pagi Paskah ini, Engkau juga menggunakan seorang wanita sederhana untuk mewartakan bahwa dosa kita, hukuman kita telah berakhir. Dan bahwa kebangkitan, kemuliaan, kesemarakan, penebusan telah terjadi. Firdaus terbuka. Yesus mengunjungi, turun ke makam. Yesus turun ke liang orang mati.
dan membawa mereka berarak-arak menuju Firdaus yang terbuka. Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga aku boleh menjadi pemberita pertama? Haec dies quam fecit Dominus. Inilah hari yang diciptakan Tuhan, hari yang dirindukan berabad-abad, hari penebusan, hari penyelamatan. Tuhan bangkit, menebus, menyelamatkan, membuka gerbang Firdaus, porta sancta sejati. Inilah hari ketika dosa, kutuk, dan maut dikalahkan. Sebab Dia bangkit, Dia hidup. Dia menebus kita dengan lunas. Dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Oh Tuhan, Engkau menggunakan hamba yang hina dina ini untuk sebuah berita kebangkitan. Kendati demikian, aku sadar Petruslah yang Kau pilih menjadi yang pertama di antara para rasul. Maka aku wajib memberitahukannya. Aku wajib datang padanya dan memberitahukan apa yang terjadi. Aku hanya rekan sekerjamu, bukan yang memonopoli berita kebangkitan. Itulah tugasmu, memberitahukan, memberi kesaksian. Aku telah melihat Tuhan, dunia harus melihat Tuhan juga. Dia telah bangkit, seperti aku juga bangkit, dan kalian juga harus bangkit. Aku, Maria Magdalena, telah mengembara jauh dalam kuasa setan iblis, dalam kegelapan, kekerasan, kedosaan, telah bertemu terang segala terang, dan telah diterangi, dibebaskan, dan disembuhkan. Aku, Maria Magdalena, pernah mengalami malam-malam gelap nan panjang, kini telah melihat cahaya kebangkitan dari makam kosong. Aku telah melihat cahaya segala cahaya, Lumen Christi, Kristus terang dunia. Aku, Maria Magdalena, seorang pengikut Tuhan yang kecil dan hina, yang mendapat anugerah besar, menjadi saksi kebangkitannya, boleh melihat wajahnya dan mewartakan Dia. Saudara-saudariku, khususnya sesama kaum wanita, Tuhan berkuasa mengerjakan apa saja yang baik, lewat apa saja dan lewat siapa saja yang Dia pilih. Segelap apapun makam, segelap apapun malam kehidupanmu, Tuhan boleh menjadikannya baru. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan mau merenda dan merajut suatu masa depan cerah antara kau dan Dia. Asal setia, asal berharap, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Akhirnya, aku, Maria Magdalena, berdoa. Semoga karena mengikuti Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan, engkau pun akan melihat wajahnya juga. Selamat Paskah, selamat bangkit, selamat berjalan dalam terang Lumen Christi. Aku telah melihat Tuhan, kau juga. Haleluya, haleluya, haleluya.